من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak dan Ibu jemaah maghrib, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilindungi iman-iman kita, akidah kita, sehingga insyaallah taala yang kita bisa nanti meninggalkan dunia ini sebagaimana menjadi hak kita bersama yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam ayat yang menjadi huruf khutbah yang dibaca oleh khatib dan setiapnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah peringatkan kepada kita yang sekalian agar kita senantiasa memperhatikan akan iman kita ini, agar kita bisa bawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini sebelum kalian betul-betul benar-benar berserah kepada Allah, beriman dengan iman yang benar, iman yang jujur, sehingga tentunya insyaallah karena rahmatnya yang kita bisa masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali berkumpul kegiatan rutin kita, alhamdulillah, dari hari ke hari, pekan ke pekan tidak terasa kita sekalian. Sekarang kita berada di penghujung tahun 2022. Kalau tidak salah tadi kita sudah masuk atau tanggal 23 ya Desember. Sesuatu yang jemaah sekalian yang barangkali kita rasakan bersama. Setiap di akhir tahun mereka yang betul-betul memperhatikan dan memperhatikan dengan baik segala macam bentuk peristiwa kejadian, mungkin kalau kita bahasakan musibah yang menimpa diri kita tercinta, ya, apakah beberapa tempat yang lain, hampir setiap akhir tahun atau awal tahun ada saja kejadian-kejadian musibah-musibah yang menimpa diri kita ini. Ketika jemaah sekalian kita memperhatikan kita semua, orang-orang yang betul-betul punya perhatian, pasti mereka mengatakan, kenapa ini seperti hampir boleh kata kejadian yang hampir sama berulang. Banjir, apalagi apa dia setelahnya sekali masih tak gempa bumi, apalagi longsor, tsunami. Ya, kalau tsunami mungkin ya tidak di Jepang, terakhir kan 2000 berapa di Palu, tahun berapa terakhir? Baru baik 2014 ya berapa? Yang jelas sudah beberapa tahun yang lalu. Orang-orang yang betul-betul di masa lalu perhatikan seperti itu, ya, maka tentu hal itu bagi mereka mengatakan atau orang-orang beriman mengatakan ini tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab. Itu tidak akan terjadi tanpa ada yang menyebabkan bisa seperti itu, jemaah sekalian. Jemaah yang menurut Allah Subhanahu wa taala, sebahagian di antara saudara-saudara kita dan mungkin kita juga merasakan seperti itu. Kekhawatiran yang ada dalam diri kita
pikiran kita, apalagi orang-orang yang berada di tempat yang rawan banjir, banjir susunan pendek. Ya, kami secara pribadi masalah komunitas kami itu, mereka pulang cerita saya di sini Pak Ustaz, kita tunggu akhir tahun atau awal tahun. Seperti ini ya Pak. Jadi Pak Ustaz, ini kemarin ya terbilang cepat ini kemarin ini ya, ini pagi kemarin itu ya. Apa tadi kan ya, jadi bisa kita lewat. Yang katanya ini dibuka katanya saya tidak tahu Pak Ustaz. Tetapi ya menjadi bahan renungannya masalah kita bersama. Bisa kita buka dalam surah Maryam surah ke-19 di ayat ke-89 sampai 91. Mohon menunjukkan kalau ada HP-nya yang kita semua. Ini yang kita khawatirkan ya mas kalian ya. Ya bisa dibuka surah Maryam dan tidak salah ya. Ya, surah ke-19 yang punya HP boleh dibuka. Ya. Bagus itu ya mas kalian ini. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan ya mas kalian. Rasul boleh. Rasul. Gini caranya. Gini. Lagi biasa di mas kamu. Iya. Ada silakan tiga. Ada biasa orang masuk bersih. Coba kita buka sekali semuanya. Maryam surat ke-19 ayat berapa tadi saya bilang Pak? 89. 89. Wa qala takhadallahu walada itu ya. Punya yang pertama aja tadi ya. Eh, 88 mulai Pak. Ini sekali 88 ya. Saya minta tolong satu orang dibaca ayatnya. Yang ini surat Pak Imam ya. Tolong Pak Imam biasa mendengar. Pak Imam. Mata kita. Masuk sebenarnya kacamata. Ini kacamata ya. Silakan baca ya. Karena ini ada berapa ayat? 1, 2, 3, 4 ayat ya. Bisa dibagi-bagi. Coba dibaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum shay'an idda. Terus Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tansaqqul ardu wa tahfirul jibalu hadda. iya, satu lagi. An da'u lirrahmani walada. Iya, terjemahannya bisa terjemahan ini tidak ya? Bukan terjemahan 88 tapi tidak apa-apa kita ada terjemahan di sini Pak ya? Ada, boleh kalau mau baca boleh baca terjemahannya ayat 88 mulai 88 mulai surah 19 coba dibaca terjemahannya. Dan mereka berkata Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah membawa sesuatu yang sangat bukan. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka menganggap Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Ya, ini masalah. Ini masalah akidah yang sebenarnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam surah 11 ayat 8. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka berkata Tuhan yang Maha Penuh itu Allah mengatakan itu mempunyai anak. Jadi mereka mengatakan Allah itu punya
tumatul ardu wa takhirul jibal hadda. Jemaah sekalian, apa dampak ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hampir lagi pecah. Karena ucapan itu dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Kenapa? Karena mereka mengatakan Ad-da'u lirrahmani walada. Ya, karena mereka mengatakan ya, Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Jadi mereka menuduh, mereka menganggap bahwa Allah itu punya anak. Nah sekarang ya mas sekalian, berbicara masalah seperti itu, siapa itu mereka yang mengatakan Allah itu punya anak? Tapi mungkin mas sekalian, agama apa itu yang mereka mengatakan Allah itu punya anak? Dan itu setiap kapan dan tanggal berapa diperingati itu? Desember, ini Desember ya, tanggal 25, akhir tahun tidak? Inilah sebuah kita ini, ya, setiap akhir tahun kita itu was-was, khawatir dia mas. Dan yang paling parahnya lagi mas sekalian, ada sebahagian di antara saudara kita yang mereka muslim tapi seakan-akan mereka menganggap biasa hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya sekarang ini muncul istilah ya toleransi beragama. Toleransi beragama. Ini kita yang saya sampaikan, ini masalah akidah. Ya, keyakinan kita, akidah kita, dan itulah yang kita yakin sampai hari ini. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah kita. Katakanlah Allah itu satu. Allahu as-samad, Allah tempat bergantung, lam yalid, apa artinya? Allah tidak beranak. Allah tidak beranak. Wa lam yulad, Allah tidak diperanakkan. Jadi ketika ada orang mengatakan, jemaah sekalian, ini mohon maaf ini sedikit karena momennya kesempatan seperti itu, agar ya kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari akidah yang menyimpan itu, akidah-akidah, pemahaman-pemahaman yang keliru seperti itu, ya. Dan itu dianggap biasa, sebahagia di antara ya saudara-saudara kita. Bahkan mereka terkadang menuduh seperti itu di mas sekalian. Bagaimana itu mas ini di sini kita juga bisa istilahnya belajar untuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala di mas sekalian. Ini kalau bicara masalah hukum sedikit bagaimana itu istilahnya bicara masalah as-sabr. Allah itu Maha Penyayang di mas sekalian. Allah itu Maha Penyayang. Allah memberi rezeki kepada kita. Allah yang mengatur semuanya. Tetapi di sisi lain di waktu yang bersamaan, ya ada manusia yang mengatakan Allah itu punya anak ya mas sekalian. Siapa yang contoh ya mas sekalian? Contoh. Kira-kira bagaimana perasaan seseorang ya mas sekalian? Kemudian dia tahu anak-anak ini menyala, anak-anak dia paling penting. Yang menyala, tanggung di rumah ini. Bagaimana cara bisa tanya dan tidak pernah menikah? Mana yang dapat? Ya marah yang kita sekali, marah yang lain. Kira-kira bagaimana perasaannya orang yang itu seperti itu? Marah tidak? Dia adalah wanita suci, wanita yang kita kenal, tapi kok tiba-tiba dituduh bahwasanya punya anak. Kira-kira ngamuk tidak? Marah tidak? Marah aja mas sekalian. Ya, ini sebuah perumpamaan yang tentunya kita mau bersama-sama. Bagaimana kita jemaah sekalian, di mana mereka itu istilahnya mendapatkan informasi bahwasanya Allah itu punya anak. Sejak kapan?
Di sama tuh kita bilang itu, Pak Ustaz bertanya, siapa nama istri iblis? Bertanya, siapa nama istri iblis? Ya, karena cerdas menjadi Ustaz mengatakan, saya tidak tahu juga pakar waktu menikah tidak undang. Jadi, mari kita jemaah sekalian sedikit kita ini masalah kita untuk lain pembahasan terkait ini panjang lima, tapi kita ingin sampaikan bahwa kita perbanyak berdoa kepada Allah jemaah sekalian, ya, agar negeri kita, negeri kaum muslimin, bahkan dunia ini, bumi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para ulama, ketika para dai, para ustaz tidak didengarkan lagi ucapan mereka, nasihat mereka, ayat Allah dibacakan, hadis Rasul dibacakan, mereka tidak mendengar, maka tunggu tentaranya Allah tak bergerak. Apa itu? Terjadilah gempa, terjadilah tsunami, terjadilah longsor, banjir, apalagi macam-macam, putih beliung, gunung meletus. Nanggurai ya sekali. Mau apa kira-kira kalau seperti ini? Tidak bisa dimurah-murah ya mas. Kita tidak bisa berapa apa kalau datang seperti ini. Jadi renungkan ayat kalau kita pulang di rumah yang kita sampaikan tadi. Dan yang kedua, sepanjang waktu kan sampai setengah 8. Bagaimana kita bertoleransi jemaah sekalian kepada, ya, istilahnya kepada agama-agama lain? Ternyata subhanallah agama kita telah mengatur dengan rapi, ya. Agama kita subhanallah jemaah sekalian. Ketika mereka mengatakan umat Islam harus bertoleransi, kita sampai kepada mereka bahwasanya justru agama, ya, alhamdulillah Islam ini datang telah memberikan aturan toleransi, apa bahasa toleransi jemaah sekalian? Apa sama-sama toleransi? Apa sama-sama toleransi? Saling menghargai, ya, si hargai, si pakat tahu, si apa macam-macam ya. Seperti itu mungkin. Aku sih barai sih, aku barai solusi barai ini. Ya bersatu kita teguh. Ya bercerai kita. Ya kami lagi Pak. Iya. Buka surah Kafir. Surah Kafir ini masalah itu ini ayat ini surah. Ini berkaitan dengan ketika orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah. Nah kadang Muhammad, bagaimana kalau waktu menyembah Tuhanmu, saya datang kepada kamu, ya? Waktu kalau menyembah Tuhan, kamu datang juga. Ya, buka surah Kafir dulu. Kali hafal kita surah Kafir ini? Iya, kalau dihafal ini apa yang terjemahan artinya itu? Iya, qul ya ayyuhal kafirun. Coba kita buka Kafir ya, buka. Surah Kafirun ya. Jadi turunlah surah ini bersekalian untuk memberikan istilahnya regulasi, aturan, SOP, standar operasional. Surah ini turun ya memberikan aturan bagaimana kita bertoleransi kepada, ya, sesama agama. Yang tentu yang berbeda agama. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kata-kata kafir itu bukan perkataannya Nabi kita, bukan perkataannya manusia, tapi langsung perkataannya Allah. Ya, langsung jadi perkataan Allah. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka. Siapa itu? Ya ayyuhal kafir, wahai orang kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lanjutannya,
ini surah ini termasuk surah yang kalau orang tidak hafal yang baik berputar-putar di surah ini. Berputar lah, terputar di surah ini ya. Ya, surah Kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu ya bukan pula penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menyembah. Nah ini menjadi penyembah dan apa yang kamu sembah. Ya. Dan seterusnya mas sekalian. Kemudian Allah tutup mengatakan lakum dinukum waliyadin. Istilah dalam budaya you ai. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Ya. Boleh semua kita ini menyembah, boleh semua kita ini beribadah, tapi Tuhan yang saya sembah dan Anda sembah itu apa? Berbeda. Ya. Dan jangan paksakan, ini kita sampaikan di mas kalian. Makanya alhamdulillah beberapa tahun lalu Majelis Ulama Indonesia karena kerisauan di beberapa tempat saudara kita, orang kita mungkin mereka dari tempat-tempat mereka mencari rezeki, mencari subnasi, mereka terkadang dipaksa untuk apa namanya memakai ya atribut ya apa pakaian yang tadi kita tidak pernah mengatakan kalau hari raya kau pakai jilbab, tidak pernah aja mas sekali. Tapi kok kenapa kita sadar lagi dipermasalahkan? Ini tidak bisa dianggap sebagai masalah. Ini akidah. Iya. Dan kalau kita bahas panjangnya di mas sekalian, satu kesyukuran mas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita buka dalam surah Al-Imran di ayat 85, kita buka dalam surah Allah mengatakan bahwasanya mas sekalian inna indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di siapa saja Islam mas. Dalam surah Al-Imran ayat 85 lagi itu lebih tegas lagi, bisa buka lagi surah ketiga. Wa man yabtaghi ghayra Islami dinan. Ya coba buka supaya tidak salah-salah. Ya. Dan barang siapa ya dapat semua jujur Pak Iman 85 jujur ya. Oke. Oke Pak Imam sudah besar suaranya baca ayatnya Pak. Terjemahannya. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bagus sekali. Ini kalau dibaca di ayat dan dilengkapi dengan ayat lain dan hadis Rasulullah SAW. Subhanallah. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghayral Islami dinan falan. Barang siapa yang mencari agama. Kalau saya bisa bahasakan di mas kalian. Barang siapa yang mencari agama, memasuki agama goyang Islam, selain Islam. Apa kata Allah? Falan. Ini kalau kita tuliskan dalam huruf fa lan. Allah tidak mengatakan la yuqbal.
Tapi Allah katakan falan yuqbal. Dalam bahasa Arab jemaah sekalian itu sangat berbeda maknanya. Lan bermakna tidak atau bukan. Tapi falan di sini adalah namanya penekanan. Apa kata Allah? Maka sekali-kali yuqbal, tidak diterima agama tersebut. Wa huwa fil akhirat dan di akhir mereka termasuk orang merugi. Artinya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang memeluk suatu agama di luar Islam dan mereka mati dalam keadaan seperti itu, tidak berislam, maka mereka termasuk orang merugi. Kata ruginya mas tadi di ayat di Al-Quran itu, di akhirat itu rugi artinya apa? Bukan syurga tempatnya. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal, umpamanya Rasulullah itu siapa? Abu Thalib, kita sudah jelaskan itu tidak salah ya, dapat kita ulang kembali supaya kita betul bersyukur di Islam mas. Nikmat Islam, iman ini mas tidak ada apa-apa yang nikmat dunia. Jabatan, harta, tidak ada mas. Bahkan dulu para sahabat mereka rela tinggalkan itu hartanya di Mekah untuk menyelamatkan imannya, hijrah ke kota mana? Madinah. Dia tinggalkan karena untuk menyelamatkan imannya. Hari ini terbalik, untuk menyelamatkan dunianya mereka korbankan apa ya? Akhiratnya, agamanya. Ini bersyukurnya mas sekali karena kita baik dalam keadaan Islam. Alhamdulillah orang tua kita Islam dan seterusnya. Ini tidak salah kita sampaikan kami sama-sama ini. Tidak salah kita sampaikan seperti ini. Untuk kita saling menguatkan, jaga Pak Jemaah sekalian ini kita punya iman ini. Islam kita ini sampai ke Allah. Apa kita berharap kepada Allah nanti di akhirat insyaallah. Ya inilah kenapa pentingnya ta'lim. Pentingnya kita seperti ini. Godaan Jemaah sekalian, nasihat suluk di masjid. Ayo. Ini supaya dilanggar ya. Hanya supaya dilanggar itu lagi mendengar nasihat, ceramah. Seperti hilang lagi. Karena itulah iman. Al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan saya bisa mengatakan seperti ini bertambah iman kita insyaallah. Sebentar keluar lagi urusan dunia kita, banyak hal-hal yang tidak ini mendengar macam-macam, berkurang lagi iman kita. Masuk lagi cas lagi kembali. Ya istilahnya minimal. Istilahnya mas kalian sekali sepekan, 2 kali sepekan kita cas-cas kita punya iman. Semangat itu beribadah kalau iman kita bertambah. Tapi lama-lama sakit, saya yakin iman kita dalam keadaan apa? Masih berkurang. Malas main beribadah, malas baca Al-Quran. Al-Quran sudah tidak dibuka lagi, sekali sepekan, sekali sebulan, 1 kali 1 tahun, dan seterusnya terus. Ini jelas sampai sini mas sekalian. Ini mohon maaf panjang lebar saya sampaikan ini karena mudah-mudahan ya mas sekalian kita berdoa kepada Allah. Negeri kita, ya, kampung kita dijauhkan karena selama ini kita bisa lihat hanya televisi. Ya, televisi terjadi, ya Allah. Tsunami itu. Rumahnya mas sekalian yang kita bangun itu, yang kita siap malam, puluhan tahun kita berjuang itu bisa seperti itu. Dalam hitungan detik selesai barang itu. Kau maaf ya mas sekalian, kalau seperti itu. Tapi boleh kita kehilangan harta keluarga, boleh kita kehilangan mas sekalian. Tapi jangan satu apa itu? Jangan kehilangan kita punya akidah, agama, Islam, iman kita, jangan. Ini istilahnya boleh kita ya kali ini ada hajat alhamdulillah. Kita saya melihat untuk beliau saya terinspirasi lagi dengan kehidupan beliau kemarin waktu di ya banyak ya masya Allah bagaimana ini Pak? Ini kita bisa nanti banyak apa istilahnya pada beliau karena beliau lama kita di sana di Mekah ya 30 berapa tahun lagi? 36 tahun. 36 tahun. Ya, ini kita harus banyak belajar sama beliau. Ya, karena kita kadang berteori apa yang saya masukkan dalam terkait masalah rezeki itu. Ya, beliau bisa tanya kenapa di sana orang itu berkah, dia berkah hartanya dan seterusnya.
mereka itu dilakukan, mau menangis melihat. Karena mereka dipikirkan mereka kerugian itu adalah uang. Kan di kepala mereka money, cuan, duit. Itu pikiran mereka, rugi saya kalau saya tidak layani. Padahal kerugian sungguhnya dilakukan kerugian harta juga. Boleh jadi keuntungan kita cuma 1.000, 2.000, 5.000, tapi kenapa? Cukup. Karena berkah. Rezeki pakai hidup itu cukup. Tapi boleh gaya gaya hidup memang tidak cukup. Hari ini banyak orang berdaya untuk menyenangkan orang lain. Orangnya, orang gila seperti Mas Kelen. Dia rela untuk berdaya dengan macam-macam gayanya, beli bawah, semua untuk menyenangkan orang lain. Dia setengah mati. Sisa mati dia, bagaimana tidak? Setiap bulan, tanggal 5, cicilan. Tidak main Mas Kelen. Ya, ini sekali lagi kegiatan seperti ini kita mari kita suburkan ya Mas Kelen. Dengan keterbatasan, dengan kekurangan yang kita sama-sama miliki, kita saling menyempurnakan. Ya terutama yang tadi kalau saya mau sedikit mengkanak bahasa kita masalah sholat. Saya bertanya Mas sekali, kenapa puasa Ramadan itu ringan kita lakukan? Saya bertanya dulu, kenapa puasa Ramadan itu ringan kita laksanakan? Kenapa? Atau saya bertanya, yang mana yang berat kita lakukan? Puasa sunnah atau puasa Ramadan? Puasa sunnah. Iya. Sepakat kita ya? Yang mana yang berat? Kita rasa berat buat dia tidak mau ya. Artinya yang berat tentang dunia puasa Ramadan atau puasa sunnah? Kenapa berat puasa sunnah? Biasa sendiri aja Ustaz. Kenapa ringan puasa Ramadan? Ya, karena rame-rame. Karena banyak. Salah satu di antara inilah kenapa itu kalau kita perhatikan hukum Islam yang 5 itu Mas kalian, kecuali bukan masyarakat ya, itu semua dikerjakan secara berjamaah, soal waktu berjamaah, sosial istilahnya. Apalagi puasa, terutama yang wajib itu berjamaah, berjalan mati bersama-sama pada bulannya. Haji berjamaah. Ya saya maksudnya Mas kalian, kalau kita mau itu ibadah, terutama di bawah waktu itu, kalau ringan, laksanakan di masjid. Karena banyak saling ini masjid itu kalau ini juga nanti kita bisa sarankan kepada panitia. Maaf ini karena ya tidak masalah ya. Kita berusaha untuk mencari suasana supaya tidak terlalu monoton kali ini. Ya inilah salah satu yang antara kebanyakan itu penceramah, apalagi taklim ini rutin Pak ya. Beda kalau sholat Jumat, materi itu bisa apa istilahnya ya, tidak berkelanjutan. Ya seperti ini bebannya berat. Karena kenapa? Kita berpikir apalagi mau sampaikan. Ya Mas kalian, kita bisa saran kepada perintah masjid untuk lulus. Ya Allah alam, ada tidak database yang kita punya jemaah? Data apa istilah perharian? Kalau di kelurahan atau desa, database-nya. Ada data kita punya jemaah sekarang ini. Oh ya, namanya ini ya. Istrinya, anaknya, ini dan seterusnya. Pekerjaannya penghasilan. Gitu. Karena punya Mas kalian, barangkali pernah kita dengar pengurus masjidnya takmir masjid di Baitul Maqdis di Bali. Ya kebetulan beberapa tahun sekali Mas kalian. Sempat ya dan silakan buka di YouTube atau di mana takmir masjid itu namanya Baitul Maqdis di Bali. Itu kenapa masjidnya makmur banyak jemaahnya? Karena dikuruni baik luar biasa. Salah satu di antara anunya adalah mereka punya database jemaah. Misalnya keluarga si A, sekian dia satu keluarga, ya, sekian penghasilannya, sehingga disebut saja Mas sekali ada di antara jemaah kita, dan saya yakin pasti ada. Ada pada masjid kita, tidak sempurna, tidak makan, dan sebagainya gara-gara ini. Maka yang pertama dan sudah pemerintah ya Mas kali kita
Ini ya, wallahu di sini ada tidak kegiatan kalau masjid di rumah kami di selain rumah itu Muslim Muhammadiyah itu setiap ada program mereka itu setiap Jumat subuh itu bagi-bagian sembako, kemudian setiap hari gunanya bagi-bagi sembako. Boleh jadi mas kakek ada yang terserah kita di masjid, pertama kasih kami kita seperti itu karena faktor ini. Coba kita pancing mereka dengan seperti itu. Tidak apa-apa. Kalau hari ini mereka yang dikasih, insya Allah suatu saat kalau rajin berilmu, rajin beribadah, pasti mengatakan ini. Tangan di atas dan tangan. Suatu saat pasti mereka akan menyumbang. Malah orang tidak satunya. Banyak sekali masalah yang kita bisa hidupkan. Hari ini banyak masalah itu kalau kita katakan gerilsa. Dia bagus fasilitasnya bagus, tapi antara jemaah tidak sempurna. Bagi tes di sini. Kira-kira kalau kalau semua begini, betul. Nah, sejauh apa yang begini? Iya, coba tetap di sini Pak ya. Kita Pak, kita ikut kita, coba tetap. Kita Pak kita Mas. Iya, orang sini ini Pak. Bukan orang sini. Tapi setidaknya kita sudah kenal wajahnya kan? Tapi nama dihapal gitu. Dihapal aja tidak. Ya. Nah, ya tahu. Makanya itu Pak, kami sarankan dan saya kira mungkin sudah belum bumi itu mau bisa dibahas subuh itu atau apa coba itu dihidupkan seperti itu. Ya. Alhamdulillah karena ada kita punya kegiatan ini konsumsi dari pagi ke setiap tahun. Tapi kan sebenarnya ini. Ya. Apa lagi contoh satu Mas? Maafilah. Sudah 15. Ada yang tahu saudara kita daripada mereka karenanya ambil uang di Bandung sampai dan pinjam di korporasi. Mereka butuh uang 1 juta karena kami sebelum mereka datang untuk itu. Kita tahu apa masalahnya? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50.000 atau 10 selesai masalah. Banyak yang bisa diselesaikan kalau betul-betul hidupkan semuanya. Iya. Dan saya kira ya mas kalian kepada pengurus masjid ya kami secara pribadi sangat apresiasi, sangat bersyukur dengan adanya hal-hal seperti ini dan tentu ke depan kita bisa berpikir lagi. Istilahnya mas kalian salah seorang daripada pengurus masjid yang sempat keluar yang pengurus katakan kalau ada masjid itu kalau kasnya banyak itu pada tidak jalan programnya. Tidak jalan. Ya, ada meski itu bangga kalau banyak 50 juta, 100 juta. Jangan bangga Pak. Kalau banyak itu berarti itu harus diputar istilahnya. Ya, harus diputar. Kalau perlu ya siapa namanya Pak itu yang hidupnya itu siapa namanya itu Jokowi apa namanya? Ada itu yang tidak bisa nolong karena setiap nolong ada lagi. Jokowi apa namanya? Itu luar biasa. Banyak hal mungkin terkait semua karena kita ingin semua, terutama anak muda kita bagaimana upaya masing-masing semua agar masjid kita ini masyarakat kita tidak ramai makmur, tapi daripada itu adalah kita tingkatkan kualitas. Ya, pertama bagaimana menjaga akidah mereka, akidah tidak semua, membentengi agar mereka tidak terjerumus seperti kita bahasakan tadi. Setiap akhir tahun kita senantiasa ya khawatir karena peristiwa-peristiwa yang dinanti ya 2-3 hari ke depan ini ya, dan seterusnya, apalagi di mana puncak tahun baru dan seterusnya ya kemaksiatan ya perzinahan yang ini dilakukan ya, kalau di kampung itu bawah tahun itu Pak perlu yang berarti coba lu berarti mengenai nama itu tanya baru di sini sekolah campuran bukan dibilang campuran 1 kali campuran 5 baru asina baru talak baru apa dengan sekolah lagi Pak coba itu warnanya itu baru itu orang putih itu kita seperti ini sudah baik tak maka
musibah di mana-mana, bencana, karena saling melihat. Tidak ada namanya upaya untuk saling mengingatkan. Karena urusan Allah, itu aja cocok Pak. Cocok seperti itu. Kalau di kampung kita sudah terlalu ini. Alhamdulillah. Sudah terlalu. Iya, alhamdulillah. Tapi sama-sama di kampung saya alhamdulillah. Di kampung saya di agama Islam sudah tidak seperti itu lagi ya. Tahun 90 ada awal 2000 itu, ya, maka sekolah itu sudah jauh berbeda dari sekarang. Kenapa? Hidup tak seperti ini. Ya, mereka apalagi yang sekarang yang YouTube, Facebook, mereka bisa menonton, ya, peneliti udara. Jemaah sekalian kalau sudah hampir masuk, ya, luar biasa pembukaannya, kita baru bantu. Tapi ini sekali lagi motivasi bagi kita bersama untuk bisa tetap memperhatikan akidah kita, iman kita. Jemaah sekalian, kita sedikit melanjutkan berapa? 10 menit Mas. 30 ya. 10 menit Mas. 10 menit lagi. Ya, alhamdulillah masih ada main atau 10 menit baju itu lama jelas. Baju itu 10 menit itu Mas sekalian. Jemaah sekalian, kita sedikit melanjutkan terkait dengan surat ini. Pada pertemuan lalu kita sudah sampaikan bahwa surat ini luar biasa Jemaah sekalian. Dia adalah termasuk ibadah yang istilahnya tidak bisa diwakilkan. Ibadah yang bisa diwakilkan itu sholat. Ya, dan termasuk sholat yang ibadah yang dalam kondisi apapun tetap dilaksanakan. Ya, sakit tidak bisa berdiri dulu, tidak bisa duduk berbalik. Ya, dan ada di sekalian yang ada apa namanya? Ada apa di kemarin. Sempat kami bicara dengan salah satu orang yang sekalian memaafkan. Sambil cerita dia bilang, aduh malas dia Ustaz. Saya kalau malas kalau begini, karena malas kalau tak paham subuh jam 8, mau tidak sholat kan? Maksudnya Pak, kalau tak paham kalau tidak sholat Pak, langsung berbicara dulu Pak, langsung seperti stroke itu, langsung ya. Begitu Pak, kita langsung sensitif itu, langsung kita tak kaget. Kalau ada orang yang sudah mulai menjaga sholat itu, tiba-tiba mengatakan terlambat Pak, habis tidak melaksanakan itu sholat terlambat Pak. Maka saya sampaikan, saya bilang begini Pak, maaf ini saya tidak mengajarkan, kita seringatkan saja. Memang betul itu yang di 10 hari itu adalah hal yang paling luar biasa puncaknya. Termasuk adalah ketika kita terlambat Bapak suruh misalkan jam 8, ya, maka jangan tinggalkan, tetap laksanakan sholat, ya. Oh begitu Pak, jangan tinggalkan, tetap laksanakan kalau kita bangun jam ini. Memang sih ada beberapa ya penjelasan para ulama kita, ada yang membuat sholat itu, jika itu sholat bisa pada waktu itu, misalnya ada yang terlupa, apakah kita ganti pada saat apa namanya, pada waktu yang sama sholat itu, tapi kan kita tidak tahu Pak namanya aja tidak sampai ke sana besoknya. Jadi makanya kita laksanakan pada saat kita ingin sholat. Ya, makanya itu salah satu yang terakhir misalkan habis maghrib, kenapa kita dilarang untuk tidur? Ya sebaiknya jangan. Kenapa? Khawatir dan sampai kita tidur maghrib tidak ada orang mau kita nanti bangun subuh hari. Ya, ataukah musim-musim pesta? Biasa ada orang pergi pesta habis maghrib. Lupa nih. Ini sudah sholat isya. Dan ada yang seperti itu. Dan saya Ustaz, nanti besoknya setelah sholat itu saya tahu kayaknya tadi malam saya tidak sempat sholat isya. Itu kadang-kadang apa? Pakai itu tadi. Ya, insya Allah ke depan semuanya kita akan jelaskan itu. Bagaimana? Karena kenapa? Karena sholat ini tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa berdiri dulu, tidak bisa terbalik. Dan fikihnya insya Allah kita akan jelaskan bagaimana kalau misalkan ini dan itu. Dan saya jelaskan pada lalu ya, kalau dalam keadaan tidak bisa rukun yang sempurna, tidak bisa sujud, semuanya agama kita telah mengatur itu semua. Ya, tidak bisa berwudu, saya tidak bisa berwudu, ayatnya. Ya, dan seterusnya. Iya. Jemaah sekalian, masih ada beberapa menit. Kemudian yang terakhir adalah sholat itu sendiri salah satu di antara wasiat Rasulullah sebelum wafat. Wasiat Rasulullah sebelum wafat. Ada beberapa wasiat beliau sebelum wafat. Salah satu yang adalah as-sholat.
sholat. Ya, di samping Anissa wanita apa itu kata Rasulullah, jaga wanita kalian, jaga wanita kalian. Kata Rasulullah, as-sholat, jaga sholat. Karena kenapa? Hari ini khususnya mas kalian, banyak di antara saudara kita, bahkan mungkin masih ada di antara anggota kita yang belum sholat. Dan itu kita yakin seperti itu. Masih ada di antara mereka yang tidak sholat. Ya mungkin kalian sholat mungkin kan 2 kali sehari. Karena ada seperti masalah, ada orang yang kalau sholat itu cuma sekali sehari, 3 kali sehari, 2 pekan sehari, 3 kali dalam sepekan, sekali sepekan. Masih ada seperti saudara kita. Ya seperti ini yang merupakan tugas kita bersama, bukan tugasnya Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz datang kan? Nah itu malaikat tidak menunggu Pak Ustaz. Malaikat mau tidak mau Pak Ustaz. Pokoknya siapa di antara kita punya tamu di situ, nasihati. Apalagi sebagai kepala keluarga. Ya. Dan secara khusus sekalian, ya secara khusus, saya bisa sampaikan di sekalian kepada ya bila kami kepada khususnya muda atau yang baru-baru menikah, saya jelas sama mereka begini. Insyaallah Taala masih ada kebaikan dalam keluarga itu kalau suaminya yang membangunkan istrinya pada waktu sholat, terutama subuh hari. Insyaallah masih ada kebaikan keberkahan dalam keluarga seseorang ketika suaminya yang membangunkan istrinya dan anak-anaknya pada saat subuh hari. Tapi masalahnya masalah kemudian kalau istrinya yang membangunkan apa ya? Suaminya. Kenapa? Karena yang pemimpinnya siapa? Suami. Dan kalau misalnya selalu istri yang muda suami, ini masalah. Kenapa justru pemimpin dibangunkan oleh prajuritnya atau oleh yang dipimpinnya? Seharusnya yang pemimpin yang memberikan contoh kepada yang dipimpinnya. Dan terutama perempuan ini, maaf kalau istri kita semua adalah wanita, ya istri kita semua adalah perempuan. Perempuan itu ada masa mereka lemah. Mana saat itu? Ketika mereka selesai haid. Betul tidak? Perempuan kalau haid itu baik. Waktu pas samayang itu tidur ya. Iya tidur itu. Kalau mereka 2 pekan haid, 2 minggu, 2 pekan itu harus 14 hari. Lumayan Pak. 14 hari mereka tidak suci, tidak sholat. Ketika mereka bangun mulai itu memulai sesuatu itu berat. Dibangun. Iya, sebentar. Sebentar pula dia kenapa tidak berhenti? Makanya pastikan jangan tinggalkan sebelum dia bangun. Anak-anak kita ada semuanya. Dan sebagai penutup, saya tutup dengan kisahnya Pak Imam, mantan kepala sekolah rahimahullah, beliau sudah wafat. Beliau itu kadang menangis kalau imam sedih. Karena kenapa? Dia sholat anaknya masih tidur di kamar di rumahnya betul. Nah kesampaian imam aku tidur di rumah bukan teranglah. Itu nyatakan dia menangis. Nah bagaimana saya nanti disuruh saya ini di akhirat? Saya di sini imam, saya sholat, bapak anakku masih tidur. Cuma sekalian tugas kita hanya ingatkan mereka. Hidayah itu apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan seandainya hidayah saya bisa beli hidayah, maka saya akan beli kerannya, kemudian saya isi itu hidayah itu kerannya, kemudian saya bagi-bagi kepada keluarga saya keluarga. Menunjukkan bahwasanya hidayah itu bukan milik kita. Nah di hatinya masalah kalau kita sudah ingatkan, mau dia tapi jangan berhenti. Kalimat tolong bawa siapa sekali, jangan 2-3 kali dan ingatkan sampai dia betul-betul karena dia yang milik Allah. Kapan? Sampai terbatas. Berarti masalah yang mengurungkan anaknya, apalagi 10 hari itu dia luar biasa. Berat sekali. Banyak ilmu kita. Makanya jangan berpikir mau ini saja satu luar biasa. Apalagi lebih daripada itu ya. Ya, ini juga jadi pertimbangan satu sisi kalau mereka yang nekat untuk mau macam-macam. Ya, ini saja ini anak kita 2-3 luar biasa. Apalagi kalau misalkan lebih daripada itu lagi. Ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan sudah masuk. Dan sekali lagi, insyaallah taala masih ada satu pertemuan sebelum selesai tahun 2000 ini, 2022, dan kita memohon berdoa kepada Allah. Dan sekarang kita berdoa Allah membalikkan Ramadan. Ya, karena Ramadan kurang dari 100 hari lagi.
Rajab. Rajab ya. Ya, cucu ya. Ya. Beberapa lagi misalnya Allahumma barik Ramadan, ya Allah barik Ramadan. Berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan insyaallah diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan kembali lagi, dan kita berjanji buat nekat untuk insyaallah Ramadan yang datang lebih baik daripada yang sebelumnya insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.